Halo traders, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang buat teman-teman semua. Kembali lagi ke channel seputar forex bersama saya Rizky Rosadi. Di video kita kali ini kita akan bahas lagi untuk analisa pasang mata uang yang akan kita analisa, yaitu British Pound versus Canadian Dollar atau disingkat GBP CAD. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Oke, kita langsung masuk ya ke analisanya. Sekarang kita lihat dulu strukturnya ya. Teman-teman bisa lihat sama ini strukturnya adalah tren turun ya. Ini high-nya, ini low-nya sempat mencoba untuk ranging ya. Di sini kan teman-teman bisa lihat ini mencoba untuk ranging dan akhirnya break. Nah, sekarang ini kita sebenarnya nge-sell menggunakan trend pullback ya. Jadi pada saat dia balik ke area supply ini atau di area support become resistant, maka kita ambil posisi sell. Harga levelnya yang kita gunakan untuk level supply itu di 1.7168 sampai 1.7278. Dan di sini ada resisten ya, resisten yang sebelumnya adalah support di harga 1.72. Jadi skenario-nya ini skenario yang textbook, kita nge-sell ketika harga menguji ke area supply-nya, karena ini adalah tren turunnya. Terus apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu adalah rejection yang valid. Rejection yang valid time frame daily itu ada dua pola candlestick yang kita gunakan. Yang pertama adalah bearish engulfing dan yang kedua adalah pin bar dengan shadow atas panjang seperti ini. Seperti ini. Terus apabila sudah terbentuk rejection daily yang valid pada saat menguji area level supply-nya, maka kita masuk ke time frame H4-nya. Coba kita lihat time frame H4-nya. Nah, ini dia. Jadi kita nunggu dulu harga sampai menguji ya, menguji area supply 1.7168 sampai 1.7278. Nah, ketika harga sudah ada bentuk rejection daily yang valid, baru kita masuk ke time frame H4-nya untuk mengambil posisi sell. Nah, konfirmasi di time frame H4 ada 3 pola candlestick yang kita gunakan. Yang pertama bearish engulfing, 2 pin bar dan shadow atas panjang, dan yang terakhir adalah bearish inside bar. Jadi ini sebenarnya kita nunggu dua langkah ya. Pertama rejection daily, yang kedua adalah jadi kalau ini saya gambar seperti ini bisa jadi ya, dari naik turun, ini rejection daily-nya, terus naik sedikit terus turun. Jadi adalah H4-nya. Jadi kita nge-sell tuh di lower high-nya, ceritanya seperti itu. Dengan stop loss di recent high H4, jadi bukan daily ya. Kalau daily agak kejauhan, TP1 dan TP2 dengan RR 1:1 dan RR 1:2. Terus untuk seperti biasa ya, yang saya selalu sampaikan ada 3 poin. Yang pertama, selalu sabar nunggu konfirmasi. Dalam hal ini kita ada dua langkah yang kita tunggu. Yang pertama reaction daily-nya dulu di sini, baru ke konfirmasi H4 untuk kita nge-sell. Terus yang kedua, untuk money management yang digunakan disarankan 1-2% ya untuk money managementnya. Terus yang ketiga, untuk emergency exit. Jadi kalau kita udah sell di sini, stop loss dan TP-nya udah kita pasang ya, maka keputusan untuk emergency exit-nya itu ditentukan di time frame daily dengan melihat apakah ada pola pembalikan. Selama tidak ada pola pembalikan, maka posisinya tetap kita tahan ya. Ini dalam keadaan harga belum kena SL dan belum kena TP. Jadi kalau misalnya harganya masih di tengah-tengah tapi belum ada pola candlestick pembalikan di time frame daily, maka posisinya tetap kita tahan. Pola candlestick pembalikan ini contohnya kebalikan ya dari H4, yaitu bullish engulfing, pin bar yang sudah bawahnya panjang, atau bullish inside bar. Jadi kebalikan dari konfirmasi H4, cuma bedanya ini time frame daily. Kalau konfirmasi itu di time frame H4. Kenapa kita harus close pada saat ada pola pembalikan di time frame daily ini? Karena sebenarnya itu menandakan bahwa sellernya di sini itu nggak kuat untuk nge-push ke bawah, maka kemungkinan besar harga akan membentuk higher high. Jadi kita akan kena stop loss kalau kita biarkan. Maka tujuan sebenarnya emergency exit adalah mengamankan posisi kita. Karena ini sebenarnya kalau skenario-nya ideal, setelah rejection daily yang valid, besoknya itu atau di time frame H4-nya itu setelah konfirmasi, biasanya harga nggak lama sih kena TP1 dan TP2.
paling lama sehari, paling cepatnya ya bisa setengah hari aja. Jadi kalau apalagi jam-jam sibuk ya di waktu London atau New York. Jadi skenario ini skenario yang textbook, nge-sell di supply atau nge-sell di resisten. Kita tunggu sampai terbentuk dua langkah tadi. Ini sebenarnya minggu lalu sudah pernah kita nge-sell tapi kita cancel karena ini nggak kena ini nih lain naik. Jadi sekarang kita nyoba lagi nih, nunggu lagi di sini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ini bermanfaat, silahkan klik like, share, dan isi kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.